Seorang bayi perempuan ditemukan di atas tumpukan kayu di Kabupaten Baru. Dugaan korupsi dana hibah di KONI terus bergulir di Kejaksaan Negeri Makassar. Sepasang bocah berbuat mesum di area pekuburan wilayah Panampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan serangkaian peristiwa kriminal yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Rifa Majd, inilah Razia. Pemirsa, seorang bayi perempuan ditemukan seorang pekerja somel kayu di atas tumpukan kayu di Desa Pau-Pau, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi sehat dan terbungkus sarung. Warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di atas tumpukan kayu di Desa Pau-Pau, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Saat ditemukan, bayi mengenakan 2 buah sarung tergigit serangga, sehingga bayi tidak berdosa ini menjerit kesakitan. Diperkirakan bayi yang terbungkus sarung di dalam kardus ini baru saja dilahirkan, karena masih melekat ari-arinya. Adapun kondisi bayi dalam keadaan normal, dengan berat badan 3 kg, panjang 50 cm. Sebelumnya penemuan bayi tersebut ini berawal saat salah satu warga yang bekerja di somel kayu mendengarkan tangisan bayi. Kemudian warga mencari sumber suara dan menemukan bayi perempuan dalam kardus di atas tumpukan kayu. Barang bukti berhasil ditemukan 2 buah sarung, 1 buah baju kaos, kardus serta kasa. Selesai kerja di belakang, bunuh mesin, langsung ada suara bayi di situ. Ya. Nah, kita istilahnya saling, ada juga yang bilang, panggil, ada bunyi HP-mu bos. Ya. Padahal saya lihat ke belakang, lihat ada dos di situ, ada anak-anak yang menangis. Saya bilang anak-anak, terus saya lari pergi Ya. Ambil padi? Iya, lari saya pergi angkat ke. Terus pada saat ditemukan apa-apa yang ditemukan di dalam dos itu? Itu Ji, sarung 2 sama baju kaos 1. Iya. Itu Ji. Dalam kondisi bagaimana, Pak? Sehat sekali tuh anak. Iya. Sehat sekali. Bayi malang ini untuk sementara dilakukan perawatan di Puskesmas Pancana, Kabupaten Baru. Sementara pihak kepolisian belum bisa memberikan komentar, dikarenakan masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang tega membuang bayi tidak berdosa ini. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga di dalam sebuah kardus yang tergeletak di pinggir jalan poros Dusun Balapati, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Beruntung, bayi mungil tersebut masih hidup dan langsung diselamatkan oleh warga. Bayi laki-laki ini langsung dibersihkan oleh warga setelah sempat dikerubungi semut saat ditemukan dalam kondisi masih hidup di dalam sebuah kardus bekas tergeletak di pinggir jalan poros Dusun Balapati, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Mirisnya bayi malang tersebut ditemukan tanpa pakaian dengan kondisi kulit memerah dan bentol-bentol akibat gigitan semut. Diduga bayi mungil ini sudah beberapa hari dilahirkan, kemudian dibuang oleh kedua orang tuanya. Pasalnya di tubuh bayi tidak ditemukan adanya ari-ari. Warga yang pertama kali menemukan bayi tersebut kemudian membawanya ke rumah sakit untuk dibersihkan dan berharap bayi malang ini bisa diadopsinya. Sebelumnya penemuan bayi ini berawal ketika warga yang tengah mencari plastik bekas di tumpukan sampah mendengar suara tangisan bayi di dalam sebuah kardus bekas yang tergeletak di pinggir jalan. Namun setelah dicek, ternyata ada sesosok bayi yang telah dikerubungi semut dan langsung diselamatkan warga untuk dibersihkan. Tai masih basah. Tak ada meri-ari. Cuma tainya kodong ya apalah penuh badannya. Ibu, ini bayinya ditemukan di mana, Bu? Di sampah. Tempat sampah ya, Bu? Iya, tempat sampah dekat jembatan. Oh, sekitar jam berapa tadi ditemukan, Bu? Sekitar jam 6, 15 menit. Jam 6 ya. Ini bayi jenis apa, Bu? Laki-laki. Laki-laki ya, Bu? Oh. Laki-laki. Sampai bisa ditemukan itu gimana ceritanya, Bu?
Kebetulan ada keponakan bapaknya itu yang temukan. Pergi ambil kantong sampah. Terus kantong-kantongan untuk bikin itu kalau mau burung. Iya, iya. Terus dia bilang itu katanya istrinya salat subuh dengar suara bayi. Tapi dia bilang mana mungkin kau dengar. Dia bilang tidak, dia sama di sampah cari kantongan. Sampai di sana Pak dia buka dos. Kenapa ada? Baru ini yang sudah terbalik, sudah di atas nih tuh kasur-kasurnya. Ini yang dibawa. Terus kenapa enggak? Goyang nih. Dia bilang nih panggil tantemu dulu. Karena yang jelasnya bayi itu. Dan Pina lihat, bayi betul. Saya langsung ambil, angkat. Hingga saat ini bayi malang tersebut masih dirawat di rumah warga Ibu Syamsiah yang ingin mengadopsi bayi tersebut. Sementara itu, polisi masih mencari kedua orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Diduga hanya untuk menutupi aib. Dari Kabupaten Baros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seorang bocah perempuan yang terjebak saat bermain di dalam mesin cuci di Kota Makassar. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati saat membongkar mesin cuci dan berhasil mengevakuasi bocah tersebut. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun terjebak di dalam mesin cuci saat asyik bermain di dalam rumahnya di Jalan Pandampung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tim Rescue Damkar Kota Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya tak bisa bergerak dan terjebak di dalam tabung pengering mesin cuci. Untuk mengeluarkan bocah tersebut, petugas harus memotong tabung pengering dengan hati-hati, lantaran bocah tersebut terjepit di dalam tabung dengan kaki yang terlipat. Petugas juga harus membujuk sang anak dengan didampingi orang tuanya agar tidak takut dan menangis. Kalau boleh tahu itu anak Pak, kenapa bisa masuk di mesin cuci? Itu tadi anak katanya menurut informasi orang tuanya itu dia awalnya dia main di sampingnya. Baru dia kebetulan dia mamanya katanya dia menyapu di depan rumahnya. Dia masuk di dalam mesin cuci. Mesin cuci. Iya. Itu sudah sementara beroperasi atau sudah mati Pak itu mesin cuci? Itu katanya itu mesin cuci sudah rusak. Oh, sudah rusak ya. Setelah membutuhkan waktu selama 7 menit, bocah perempuan tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembakaran rumah yang terekam kamera pengawas atau CCTV akhirnya ditangkap polisi setelah menyerahkan diri. Motif pelaku diketahui akibat balas dendam, bermula saat pelaku cekcok dengan istrinya yang tinggal di rumah tantenya. Inilah rekaman CCTV saat pelaku Muhammad Saiful Amri, 26 tahun, melakukan pembakaran rumah kerabatnya sendiri di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Jumat 26 April 2024 lalu. Pelaku datang membawa bahan bakar 5 liter, selanjutnya langsung menyiram rumah. Setelah api berkobar, pelaku langsung kabur. Sementara itu, warga sekitar yang melihat kobaran api dilanda kepanikan dan langsung melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya agar kobaran api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku Syaifullah Amri alias Ipo berusia 26 tahun. Proses penangkapan dilakukan secara persuasif kepada keluarga pelaku hingga akhirnya sepakat menyerahkan diri ke kantor polisi di Polsek Bontoala, Kota Makassar. Diketahui rumah yang dibakar pelaku adalah rumah kerabat istrinya sendiri, yakni rumah dari tante sang istri. Motif pelaku melakukan aksi pembakaran rumah diketahui karena hendak balas dendam setelah terlibat cekcok dengan istrinya yang sempat tinggal di rumah kerabatnya ini. Pelaku disebut kesal lantaran saat datang mencari istrinya di rumah tersebut tidak menemukan sang istri. Ia semakin kesal lantaran mengingat masa lalu sering diusir dari rumah tersebut oleh kerabat istrinya hingga akhirnya nekat melakukan pembakaran. Biasa diusir dari katanya rasanya harga diri dan tidak ada seperluan. Katanya dia sering diusir sehingga dia tidak ada harga dirinya di depan istrinya. Dendam ini ceritanya. Jadi hanya menimbulkan dendam atau sakit hati, ya itu barangkali. Menyesal tidak? Menyesal.
Menyesal ya? Dia menyesal ya. Ya, itu terima kasih ya. Namun sesampai di rumah tantenya, di sana pelaku tidak menemukan atau sehingga dia marah dan kecewa sehingga pelaku menduga bahwa keluarga istri tersebut tidak memperbolehkan istrinya untuk bertemu dengan pelaku. Lalu saat itu pelaku kemudian teringat semua perbuatan yang pernah dilakukan keluarga istrinya tersebut kepadanya. Kemudian pelaku menghubungi istri untuk bertemu namun tidak mau dan dimatikan teleponnya sehingga pelaku mengirim pesan kepada istrinya berisi, "Cek saja CCTV apa yang akan saya lakukan." Diketahui pelaku juga merupakan residivis kasus begal dan jamret yang baru keluar dari lapas pada tahun 2022 lalu. Kini atas perbuatannya kembali dijerat dengan pasal 187 tentang kejahatan membahayakan ketertiban umum dan terancam hukuman pidana 15 tahun. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan korupsi dana hibah di KONI terus bergulir di Kejaksaan Negeri Makassar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Razia. Kembali dalam program Razia, pemirsa, dugaan penyimpangan dana hibah KONI Makassar terus bergulir di Kejaksaan Negeri Makassar. Kasih Intel Kejari Makassar menegaskan kasus ini terus berlanjut dan terakhir telah memeriksa 15 saksi. Kejaksaan Negeri Makassar atau Kejari Makassar terus melakukan pemeriksaan para saksi kasus dugaan korupsi berupa penyimpangan pengelolaan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional atau KONI Makassar. Hingga saat ini diketahui sudah ada 15 orang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Kejari Makassar. Selain Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, dan mantan Kadispora Makassar, Andi Patiwara. Terakhir, penyidik telah memeriksa Bendahara Umum KONI Makassar. Kasih Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah, menegaskan, dengan berlanjutnya serangkaian pemeriksaan sejumlah saksi di internal KONI Makassar, penyelidikan kasus ini ditegaskan terus berlanjut. Pihaknya juga berjanji jika kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan akan diumumkan ke publik. Bahwa sampai saat ini penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah terhadap KONI Makassar tahun anggaran 2022-2023 itu sudah sementara berlangsung. Adapun sampai dengan kemarin itu kami telah memeriksa 15 orang saksi yang sebagian besar merupakan pengurus KONI. Terakhir kemarin kami sudah memeriksa Bendahara Umum KONI. Intinya proses penyelidikan tetap berlangsung. Kami akan terus bekerja secara profesional menangani perkara ini. Sebagaimana diketahui dalam 2 tahun terakhir yakni 2022-2023, Dispora Makassar menggelontorkan anggaran kepada KONI Makassar kurang lebih 60 miliar rupiah. Dengan rincian tahun 2022, KONI Makassar diketahui mendapat anggaran hibah kurang lebih 31 miliar rupiah, terdiri dari 20 miliar anggaran pokok dan 11 miliar anggaran perubahan. Sedangkan tambahannya pada 2023 sekitar 30 miliar rupiah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespon rencana Komisi 2 DPR RI untuk memanggil dirinya terkait 2.000 hektar lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang masih bermasalah. Komisi 2 DPR RI berencana memanggil Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait 2.086 hektar lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang masih bermasalah. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merespon santai.
Pihaknya mengaku saat ini memang terus terjalin komunikasi dengan baik dengan Komisi 2 DPR RI terkait tanah di kawasan IKN yang masih bermasalah. Dalam penyelesaian permasalahan lahan tersebut, AHY menilai ada sebuah mekanisme yang berlaku untuk mengganti atau paling tidak memberikan bantuan terhadap masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi itu. Sesuai pesan dari Presiden Joko Widodo tersebut, bahwa dalam proses pembangunan IKN, masyarakat jangan sampai ada dirugikan dan menjadi korban dari pembangunan ibu kota baru tersebut. Kan sempat Bapak bilang ada 2086 tanah yang masih belum clear. Nah itu kemudian Pak Ahmad Doli sempat menyatakan bahwa akan memanggil Pak Menteri ke DPR. Tanggapan dari Pak Menteri gimana Pak atas panggilan itu? Oh, saya terus berkomunikasi juga dengan DPR RI, dengan Komisi 2. Benar bahwa ada 2086 hektar tanah di kawasan IKN, tetapi sekali lagi itu tidak sepenuhnya menjadi domain ATR DPR. Mengapa? Karena bagi kami sudah melakukan verifikasi, identifikasi terkait ada sejumlah bidang yang masih ada masyarakatnya. Kita sudah berkomunikasi juga dengan pihak otorita IKN, karena mereka nanti yang akan menyelesaikan apakah bentuknya ganti rugi atau yang dinamakan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Ada sebuah mekanisme, ada sebuah skema yang memang yang berlaku untuk mengganti atau paling tidak tadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi-lokasi tersebut. Tentu tidak sama, masing-masing berbeda case-nya, kasusnya. Ada yang sudah punya sertifikat, ada yang belum. Kemudian juga ada skema relokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, teror pembakaran rumah warga di Kota Makassar yang terekam kamera pengawas menimbulkan kepanikan warga pemukiman padat penduduk. Pelaku ini diduga adalah kerabat dari pemilik rumah dan diduga pelaku adalah residivis kasus begal dan jambret yang baru saja keluar dari lapas. Inilah rekaman CCTV aksi pembakaran rumah dilakukan oleh pelaku pada Jumat dini hari kemarin. Lewat rekaman CCTV tersebut nampak pelaku yang diketahui residivis kasus kejahatan pembegalan serta jambret bernama Muhammad Saiful Amri dan belum lama keluar dari lapas. Pelaku datang ke lokasi rumah yang dibakar menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan menggunakan jaket, langsung menyiram bensin ke salah satu rumah warga di Jalan Satanga, Lorong 131, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Setelah api berkobar pasca disiramnya bensin sebanyak 5 liter, pelaku langsung kabur begitu api berkobar. Sementara itu, warga sekitar yang mengetahui kobaran api melahap bagian depan rumah korban dilanda kepanikan sambil melakukan upaya pemadaman api menggunakan alat seadanya agar kobaran api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Iya, setelah dia bakar, dia kita kaget sendiri, langsung dia kabur. Ini pelaku pembakarannya keluarga memang atau bagaimana? Ponakan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Ada istrinya saja. Oh, istrinya sempat tinggal di rumah tak? Iya. Gitu. Terus dia keluar dari penjara istrinya yang panggil tinggal di sini. Hingga kini belum diketahui pasti motif dibalik teror pembakaran rumah oleh pelaku yang tidak lain adalah suami dari keponakan pemilik rumah tersebut. Namun kepolisian mengungkap jika sebelum kejadian terduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan istri yang kini sudah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala, Kota Makassar telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Siang tadi, pagi tepatnya ya, dari IDEN sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. CCTV juga tentu itu jadi salah satu alat bukti yang sangat membantu juga. CCTV sudah kita amankan juga, bukti video sudah kita amankan. Saksi yang diperiksa saja? Saksinya ada yang warga di sana juga yang kebetulan mengetahui adanya pembakaran dan juga istrinya sudah kita periksa juga. Polisi juga telah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai jeda razia masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya terkait sepasang bocah yang berbuat mesum di area pekuburan wilayah Panampu. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sepasang bocah terekam video amatir warga saat berbuat mesum di area pekuburan di wilayah Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dalam video viral tersebut, seorang bocah laki-laki dan perempuan asik berbuat mesum layaknya orang dewasa dan disaksikan oleh seorang bocah perempuan lain. Inilah video berdurasi 30 detik yang merekam aksi mesum yang dilakukan oleh sepasang bocah di dalam area perkuburan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, viral di berbagai platform media sosial. Dalam video viral tersebut terlihat 3 orang bocah sedang berkumpul dan merencanakan aksinya. Tak lama kemudian bocah laki-laki berbaju hitam langsung membuka celana lalu duduk dan disusul bocah perempuan berbaju orange yang membuka celananya lalu berhubungan layaknya orang dewasa. Mirisnya saat keduanya asik berbuat mesum disaksikan langsung oleh salah seorang bocah perempuan lainnya yang masih berhubungan keluarga dengan kedua pelaku. Adapun identitas bocah pria diketahui berinisial TB usia 8 tahun dan bocah perempuan berinisial AU usia 7 tahun. Dari keterangan Ketua RT Kadaria mengatakan pihaknya langsung mengamankan kedua pelaku bersama orang tuanya masing-masing. Dari keterangan kedua bocah, awalnya bocah perempuan mengajak bocah laki-laki berbuat mesum lantaran terinspirasi setelah melihat film orang dewasa lewat handphone. Iya, anak yang tadi saya tanya yang perempuannya kan agresif di situ perempuannya. Yang perempuannya duluan. Iya. Jadi saya tanya si laki-laki, siapa yang suruh kok? Nah, bilang si perempuan. Karena lihat di HP. Iya, kau lihat dari mana itu? HP. Itu sudah. Keduanya pun telah diamankan ke Rumah Aman Perlindungan Perempuan Anak PPA Kota Makassar untuk menjalani konseling. Rencananya PPA Kota Makassar akan melibatkan dokter psikolog anak guna diberikan trauma healing. Ini saya kira pukulan bagi kita semua, karena anak itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan. Itulah yang kita mau dalami, pemicu yang bisa membuat anak-anak kita bertindak atau berbuat seperti ini. Setelah kita melakukan asesmen sementara, ya saya kira ini sangat terkait dengan pengasuhan di dalam lingkup keluarga, kepedulian lingkungan, apalagi anak ini tadi tidak sekolah, ya. Tidak sekolah, tidak ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, belum mengaji. Saya kira banyak faktor yang akan mempengaruhi anak-anak kita tumbuh kembang anak ini sehingga anak-anak kita berbuat seperti itu. Dari data sementara ini belum dikonseling oleh konselor kita ya, oleh psikolog, tetapi kita sudah temukan ini anak sudah mengalami pengasuhan yang tidak sehat, ya, pengasuhan yang tidak sehat, yang tidak baik di dalam anak. Dari Makassar, Yolius Vin Ainus melaporkan. Viral, pemirsa, seorang remaja perempuan di Kota Makassar menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh rekannya saat berada di depan rumahnya. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami memar di beberapa bagian tubuh dan juga mengalami trauma hingga tidak ikut ujian sekolah. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi penganiayaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial DA 15 tahun. Pelakunya adalah rekannya sendiri dari sekolah SMP yang sama. Aksi penganiayaan ini terjadi di depan rumah korban di Jalan Bampapuang, Setapak 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut orang tua korban, awalnya anaknya saat itu sedang beristirahat di dalam rumah, namun ada dari rekan pelaku yang datang kemudian memanggil korban untuk keluar rumah. Saat berada di luar rumah, inilah pelaku tiba-tiba datang berboncengan 3 lalu memarkir kendaraan di luar pagar pemukiman. Sehingga saat terjadi perkelahian, mereka pun langsung datang dan berusaha melerai dan beberapa di antaranya turut melakukan penganiayaan. Saya di dalam, dia keluar dipanggil sama temannya. Rencananya mau bicara, jadi anak saya keluar. Terus dia keluar di sini. Ternyata mereka sudah bergelombol di depan, cuman anak saya tidak lihat. Pada saat dia masuk, dia tidak kasih bicara anakku, terus dia langsung hantam. Dia hantam kepalanya anakku, melawanlah anakku,
mereka terjatuh di sini berbondong-bondong lah dari luar keluarganya untuk memukul, bukan melerai. Karena itu disaksikan dengan anak-anak di sekitar sini juga. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh serta mengalami trauma hingga tidak ingin pergi ke sekolah mengikuti ujian. Kasus ini pun sudah dilaporkan keluarga korban ke polisi dan saat ini dalam penyelidikan di unit PPA Polrestabes Makassar. Adapun motif penganiayaan ini diduga dipicu adanya perselisihan di grup media sosial sehingga membuat pelaku tersinggung. Antara korban dengan terlapor sudah saling kenal karena teman sekolah. Teman sekolah, hanya karena akibat ketersinggungan melalui media sosial itu sehingga terjadi penganiayaan. Ini korban tuh memang masih status sekolah SMP atau SMP? Masih status anak sekolah SMP, jadi masih di bawah umur semua. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, 2 kelompok mahasiswa dari 2 fakultas di kampus UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa terlibat bentrok di dalam kampus. Bentrokan ini diduga dipicu masalah sepele dan salah paham. Petugas kepolisian pun disiagakan untuk mencegah bentrok susulan terjadi. Bentrokan antar 2 fakultas ini terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. 2 kelompok mahasiswa dari Fakultas Saintek dan Dakwah saling kejar dan lempar batu di halaman parkiran kampus. Sejumlah mahasiswa bahkan mengejar mahasiswa lain sambil membawa kayu. Petugas security dari kampus UI yang berjaga di lokasi pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antar 2 kelompok mahasiswa. Aksi saling serang dan lempar batu baru berhasil dihentikan oleh petugas kampus setelah hampir setengah jam terjadi bentrokan. Diduga bentrokan ini terjadi hanya karena masalah sepele dan salah paham. Menurut petugas security kampus, meski bentrokan berlangsung cukup lama, petugas kampus hingga kini belum menerima laporan adanya kerusakan fasilitas kampus. Itu hanya kelas komunikasi antara Fakultas Dakwah dengan Saintek. Namun belum jelas apa sebab pemicunya sehingga terjadi. Ya, untuk pihak keamanan kampus sendiri pasca bentrok ini bagaimana? Makanya setelah kita menerima laporan dari adik-adik mahasiswa, kita langsung turun tangan untuk melaksanakan proses pengamanan sehingga tidak jadi kejadian-kejadian yang kita inginkan. Untuk mencegah bentrok susulan terjadi, sejumlah petugas kepolisian dari Sabara Polres Goa langsung disiagakan di lokasi bentrokan. Sementara aktivitas perkuliahan di dalam kampus pasca bentrok kembali normal. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini dalam program Razia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu waspada kemanapun dan dimanapun Anda berada. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam kita pada salam.